Kita lihat yang pertama ya adalah John Dalton. John Dalton mengatakan, memang benar bahwa atom adalah bagian terkecil dari sebuah benda yang bentuknya seperti bola pejal. Bola pejal itu adalah bola yang berbentuk bulat dan tidak kopong atau tidak kosong. Jadi dia padat di dalamnya, seperti bola bowling atau bola tolak peluru, ya. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian seorang ahli yang bernama Thomson itu menolak pendapat dari Dalton. Dia tidak setuju bahwa si atom itu bentuknya bola padat gitu aja, nggak ada isinya gitu ya kan. Nah, si Thomson mengatakan bahwa ternyata di dalam atom ini terdapat dua muatan. Muatan tersebut yaitu bermuatan positif yang disebut sebagai proton dan muatan negatif yang disebut sebagai elektron, dan kedua muatan tersebut itu tersebar secara tidak merata seperti kismis di atas roti, sehingga si Thomson bilang model atomnya seperti roti kismis. Nah, kemudian datang ahli yang berikutnya yang bernama Rutherford. Jadi Rutherford ini melakukan penelitian yang lebih dalam dan menemukan hasil berupa, katanya, atom itu ternyata bentuknya bukan seperti roti kismis. Ternyata atom itu memiliki dua bagian lagi. Yang pertama adalah bagian inti atom dan ada yang namanya kulit atom. Di inti atom lah letak si muatan positif tadi. Sementara muatan negatif atau elektron itu letaknya di kulit atom. Jadi si Rutherford mematahkan pendapat si Thomson. Katanya kalau elektron dan proton itu terpisah, tidak bergabung seperti yang dibilang si Thomson tadi, Itu. Dan Rutherford menyimpulkan model atomnya seperti tata surya. Tahu ya tata surya, ya? Kumpulan planet yang mengelilingi matahari, yang mana si proton yang letaknya di inti itu seperti matahari, ya, yang ada di tengah, sementara elektron yang mengelilingi kulit atom dia bergerak, ya, itu seperti planet. Gitu dia ya, itu untuk si Rutherford. Nah, ahli yang terakhir adalah Bohr. Bohr sangat setuju dengan pendapat dari Rutherford. Jadi si Bohr ini hanya akan menyempurnakan teori yang dikeluarkan oleh si Rutherford. Jadi dari mulai Thomson itu teorinya sudah mulai terpercaya semua, ya kan? Cuman si Dalton ini ya meskipun teorinya kurang lengkap, tapi dia juga memotivasi ahli yang lain untuk mencari tahu lebih dalam tentang atom. Nah, si Bohr bilang, ya, katanya muatan negatif pada atom tidak hanya dapat mengelilingi kulit, tetapi muatan negatifnya ini bisa berpindah dari kulit satu ke kulit yang lain, gitu dia. Intinya yang diberikan si Bohr adalah bahwa atom, sebuah benda itu bisa memiliki lebih dari satu kulit, ya. Jadi bisa pindah-pindah dia elektronnya. Nah, saat elektronnya ini pindah-pindah, si elektronnya ini kan memancarkan sebuah energi, ya, atau juga bisa menyerap energi. Nah, energi yang dipancarkan atau diserap oleh si elektron itulah yang mendasari adanya listrik. Gitu dia. Ya, jadi sudah mulai kelihatan ya pembahasan listrik kita. Nah, kemudian apa lagi kata si Bohr? Ternyata di inti atom itu tidak hanya ada si proton atau muatan positif. Ada muatan yang lain yang namanya adalah neutron atau muatan netral yang membuat si atom benda itu kelihatan stabil.
Gitu dia ya. Stabil itu artinya dia tidak mudah bereaksi dengan atom-atom benda yang lain. Begitu dia nak ya. Nah ini dia untuk teori-teori atom. Jadi pembahasan listriknya sudah mulai kelihatan di mana tadi? Di perpindahan elektron. Oke? Nah sampai teorinya ini sudah paham ya nak ya. Ada pertanyaan enggak nak seputar tentang teori-teori atom yang ibu sampaikan ini? Jika sudah paham dan sudah menonton video ini, ingat ya nontonnya jangan asal-asalan, diulang-ulang kalau belum paham. Ya, silakan lambaikan tangan kamu ya nak. Oke?